Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wal mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan pahala-pahala yang berlipat-lipat ganda. Di dalam bulan Ramadan, sebagai kaum muslimin wal muslimah, kita berlomba-lomba berpastabikul khairat. Salah satunya kita melakukan sholat. Di balik sholat ada keutamaan-keutamaan yang kita akan dapatkan. Maka dari itu, sahabat Al-Mustari yang sedang melakukan ibadah puasa, yang sedang melakukan ibadah pahala, mudah-mudahan Allah lipat gandakan dan Allah beri pahala yang berlimpah. Yang sunnah di bulan Ramadan bisa menjadi wajib. Maka dari itu semua orang melakukannya dengan secara berlomba-lomba. Baik berlomba-lomba ketika kita melakukan puasa, melakukan ibadah yang lainnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana keutamaan dalam ibadah sholat. Bapak, apa saja sih ibadah sholat itu? Keutamaannya, banyak orang yang mengatakan, banyak orang yang berbicara, sekarang mah nggak usah banyak-banyak ibadah sholat berjamaah. Kita lebih baik ibadah sholat Jumat berjamaahnya hanya sholat tarawih. Tidak seperti itu. Baik, tapi lebih baik lagi kita melakukan sholat 5 waktu. Bukan hanya saja sholat tarawih. Ya, maka dari itu mudah-mudahan sahabat Al-Mustari selalu melakukan hal yang terbaik di mata Allah. Bapak, apa saja persyaratannya di dalam kitab Juratun Nasihin dijelaskan. Yang pertama, Nabi SAW pernah bersabda, bila hambaku sudah berwudu lalu menuju ke masjid, 1 langkah kaki kanan 1 pahala, dan 1 langkah kaki kiri gugur 1 dosa. Sangat mulia sekali ketika kita berangkat sudah dalam posisi berwudu. Nah, itu yang namanya ibaratnya pahala yang menjadi saksi di akhirat kelak. Jadi ketika kita misalkan jarak rumah kita ke masjid 200 meter berangkatnya, perginya. Nah, 200 meter lagi pulangnya. Kita kalikan 200 meter dikali 2, jadi 400 meter pahala kita yang akan kita dapatkan. Maka dari itu, mudah-mudahan sahabat Al-Mustari bisa melakukan dan mengamalkan dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu dalam kitab Juratun Nasihin ini dijelaskan, bila gerimis ke masjid,
rintik-rintik gerimis ke masjid, maka baju yang terkena air gerimis tersebut bisa menjadi mantel atau bisa menjadi pelindung. Pelindung dari apa? Bukan yang pertama benar pelindung dari air hujan, tetapi yang sangat dijelaskan di sinilah pelindung dari api neraka. Ya, jadi jangan takut ketika kita posisinya lagi gerimis atau mungkin hujan yang terlalu lebat, kita jangan takut. Ya, jangan sampai hujan nggak jadi ke masjid, nggak jadi berjamaah, nggak boleh seperti itu. Kita harus diusahakan. Yang namanya berjamaah bukan jadi halangan ketika adanya gerimis. Kita tetap beribadah kepada Allah. Karena baju yang kita pakai terkena air hujan itu bisa menjadi pelindung, bisa menjadi saksi. Ya, baju kita dipakai buat ibadah, buat berjamaah, itu bisa menjadi saksi di akhirat kelak. Bisa ibaratnya bisa minta pertanggungjawaban ketika kita ibaratnya mau dimasukkan api neraka, tetapi kita punya ibaratnya punya amalan, punya ibadah, baju ini bisa menjadi saksi di akhirat kelak. Terus yang ketiganya, benda-benda yang kita lewati ketika kita pergi ke masjid akan menjadi saksi di akhirat kelak. Nah, contoh kecil, kita berangkat ada yang ibaratnya benda-benda ini apa Bapak? Kita contoh kecil, ada pagar, ada dinding, ada tembok, ada mobil, ada tumbuhan, ada hewan. Itu adalah salah satu saksi kita ketika kita berangkat berangkat ke masjid, sholat berjamaah. Itu bisa jadi menjadi salah satu saksi nanti ketika kita di api neraka, bisa ibaratnya bisa ada amal yang masuk buat kita. Ya, maka dari itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita ketika kita berangkat masuk melalui pintu kanan masjid dan kita keluar melalui pintu kiri masjid. Bapak buat apa kok nggak ke kanan lagi? Karena setiap benda-benda yang kita lalui itu akan menjadi saksi. Pintu kanan jadi saksi, pintu kiri jadi saksi. Nah, di situ adalah salah satu yang ibaratnya menjadi amal ibadah, menjadi ibaratnya saksi di akhirat kelak. Maka dari itu dianjurkan kalau kita berangkat pulang, kita dianjurkan untuk jalannya berbeda karena banyak saksi yang menyaksikan kita dan meliput kita untuk menjadi pahala. Terus dianjurkan lagi ketika kita sholat sunnah di masjid, kita dianjurkan pindah tempat. Sholat sunnah ba'diyah posisinya di sini, sholat wajib pindah lagi, sholat qobliyahnya pindah lagi. Kita ibaratnya saksi, itu menjadi saksi, ya. Maka dari itu mudah-mudahan ketika kita sholat kita bisa mengamalkan, kita pindah posisi, pindah ibaratnya kita mendapatkan ibaratnya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Yang keempatnya, sholat jamaah di masjid dilipat gandakan 27 kali lipat. Kalian bandingkan sahabat Al-Mustari, ketika kita sholat di rumah hanya mendapatkan 1 pahala. Tetapi kita ketika berangkat ke masjid, berjamaah ke masjid 27 kali lipat. Ya, kalian bisa membedakan ibaratnya pahala yang ibaratnya kita hanya sholat di masjid, kita dilipat gandakan 27 kali lipat. Belum kita ibaratnya ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya, ada sholat subuh, dan di plus bulan Ramadan ditambah dengan sholat tarawih, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, itu terserah. Intinya setiap 1 rakaatnya dilipat gandakan 27 kali lipat. Sahabat aksi bisa memilihnya, mau pahala yang 1 kali lipat sholat di rumah atau mau pahala yang 27 kali lipat di masjid atau di musola. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu makhluk Allah yang bisa membedakan dan mendapatkan pahala yang lebih. Terus yang kelimanya, berdoa bersama. Banyak ulama yang mengatakan kalau di masjid lebih baik berdoanya sendiri-sendiri, tapi menurut Bapak berdoa lebih baik bersama-sama karena di dalam masjid itu banyak fakir miskin, banyak anak yatim, banyak ibaratnya ada imam, mungkin itu imam kiai haji atau besar, pokoknya kiai yang terpercaya, itu adalah salah satu
menjadi doa bersama itu dianjurkan. Ya, maka dari itu kalau misalkan imam, diusahakan membacanya itu harus jelas. Contoh kecil, ada imam, ada ibaratnya imam sholat masih jomblo, masih sendiri. Imam berdoa, ya Allah berikanlah kami jodoh. Terus makmumnya mengaminkan. Ada bapak-bapak yang udah berkeluarga mengaminkan lagi, ada istrinya di belakang mengaminkan. Ibaratnya bapak-bapak sudah berkeluarga mau nambah istri lagi. Nauzubillah. Terus istrinya malah menyetujui. Amin ya Allah. Berarti istrinya sudah setuju. Mungkin ibu-ibu tidak mau yang namanya dimadu. Ya, maka dari itu mudah-mudahan dengan kesempatan beberapa hari lagi Ramadan mau akan pergi. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkannya dan mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Bapak. Ungzur mangkola wala tangzur mangkola. Mudah-mudahan ada pesan yang bisa diambil dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.